Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas masih materi tentang kerjasama ekonomi antar negara ya, khususnya bab 7. Nah, kalian silahkan dibuka buku IPS-nya, kemudian buka bukunya halaman 207. Oke, udah disiapkan ya semuanya? Kalau begitu, mari kita langsung ke pembahasan materinya. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara, ya. Dalam kerjasama ekonomi antar negara, baik yang bersifat regional maupun internasional, Indonesia memiliki peran yang cukup penting. Peran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara dan pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Ya, jadi di sini Indonesia berperan aktif ya. Nah, untuk yang pertama, yaitu Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif, maka Indonesia berperan sebagai pendiri beberapa organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Di antaranya, ini ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu sebagai salah satu negara pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Di sini Indonesia bersama Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Mereka beberapa negara tersebut sebagai pelopor atau pendiri adanya ASEAN ya. Kemudian yang kedua yaitu pada tanggal 28 Januari 1992 sebagai pelopor berdirinya AFTA di kawasan ASEAN. Indonesia juga berperan ya sebagai pelopor berdirinya AFTA di kawasan ASEAN. Ya, itu ya, bersama beberapa negara ASEAN lainnya ya yang menjadi pelopor. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 1993 Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai berdirinya APEC. Ya. Ini juga sangat penting nih karena Indonesia bersama dengan beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, Australia, kemudian Jepang, ada juga Filipina, Korea Selatan, banyak sekali ya. Indonesia mengambil andil di sini sebagai pelopor berdirinya APEC. Kemudian yang keempat yaitu memprakarsai hubungan bilateral dengan beberapa negara. Oke, sebentar ya. Dengan beberapa negara seperti Australia, Tiongkok, Jepang, dan Kanada. Ya, di sini hubungan bilateral, hubungan antara dua negara ya. Kalian masih ingat kan? Oke, dan kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu Indonesia juga menjadi pelopor dalam kerjasama subregional yang disebut dengan kerjasama ekonomi subregional atau disingkat KESR. Ya, ini adalah kerjasama ekonomi subregional antar daerah-daerah atau provinsi dengan negara-negara tetangga. Contohnya, negara Indonesia dan Malaysia itu ada kerjasamanya ya. Yang disebut, ini ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand ya. Ini disebut dengan Thailand Growth Triangle ya, di buku juga ada. Kemudian ada juga Indonesia Malaysia, disebutnya Singapura Growth Triangle. Banyak ya di situ, silahkan kalian baca. Nah, itu tadi adalah peran Indonesia sebagai pelopor atau pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Nah, kemudian yang kedua yaitu Indonesia sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara ya. Sebagai anggota aktif, Indonesia selalu mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi
ataupun badan kerjasama ekonomi antar negara, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Ya, Indonesia berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Antara lain ya di sini, yang pertama Indonesia mengikuti pertemuan APEC ya yang diselenggarakan di Jepang. Kemudian yang kedua, Indonesia mengadakan pertemuan dengan dubes dari berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional. Ya, di sini saat masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ya, menyelenggarakan pertemuan dengan dubes. Kemudian yang ketiga, Indonesia selalu mengikuti ASEAN Summit ya, selalu berpartisipasi dalam kegiatan ASEAN Summit setiap tahunnya. Nah, itu. Nah, kemudian masih banyak tadi ya sebenarnya contoh-contohnya. Kalian bisa baca sendiri di buku IPS. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu Indonesia sebagai pelaku kerjasama ekonomi antar negara. Sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara, Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor-impor barang dari dan ke luar negeri. Ya, di sini juga Indonesia selalu berperan aktif ya, seperti pada sebelum tahun 1987, Indonesia didominasi dengan ekspor minyak bumi dan gas ya. Nah, kemudian sejak tahun 1987, ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non-migas ya. Jadi Indonesia juga pernah tergabung dalam organisasi OPEC ya, pengekspor minyak. Namun setelah itu Indonesia keluar karena sudah tidak bisa lagi mengekspor minyak bumi, melainkan menjadi pengimpor minyak. Jadi di sini Indonesia berperan aktif dalam kegiatan ekspor impor barang ya. Nah, itu tadi yang pertama peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara. Nah, kemudian kita akan membahas tentang dampak kerjasama ekonomi antar negara terhadap perekonomian Indonesia, ya. Sama halnya dengan perdagangan internasional, kerjasama ekonomi antar negara juga memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Jadi ada dua dampaknya ya, baik itu positif atau negatif. Nah, ini yang pertama kita akan membahas dampak positif kerjasama ekonomi antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama kita akan membahas dampak positifnya dulu ya. Jadi di sini ada beberapa poin ya. Nah, dampak positif yang bisa dirasakan perekonomian Indonesia dari kerjasama ekonomi antar negara antara lain yaitu yang pertama, memperlancar pembangunan nasional, baik pembangunan di bidang internasional maupun non-ekonomi. Jadi di sini melalui kerjasama ekonomi internasional, tenaga ahli dan sarana pembangunan yang tidak kita miliki dapat didatangkan dari luar negeri sehingga pembangunan nasional pun dapat berjalan dengan lancar ya. Jadi yang tidak kita punya kita dapat mengimpornya dari luar negeri untuk kita gunakan ya. Jadi pembangunan nasional akan lebih mudah atau lebih cepat. Begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mempercepat proses modernisasi bangsa Indonesia. Jadi adanya dengan kerjasama ekonomi internasional ini akan terjadi alih teknologi yang modern. Jadi teknologi yang tidak kita miliki bisa kita dapatkan dari luar negeri. Sehingga mempermudah atau meningkatkan modernisasi di negara Indonesia. Yang ketiga yaitu mempersempit kesenjangan sosial ekonomi antar golongan ya. Dengan kerjasama ekonomi internasional akan menggairahkan kegiatan ekonomi nasional sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Jadi karena adanya
kerjasama internasional ini jadi membangkitkan daya saing di dalam negeri ya. Jadi pendapatannya pun akan meningkat karena banyak yang bekerja. Oke, itu tadi adalah dampak positif dari kerjasama ekonomi antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kemudian untuk pembahasan yang terakhir, yaitu dampak negatif kerjasama ekonomi antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Jadi yang pertama yaitu industri dalam negeri Indonesia terancam, ya. Karena hal ini dapat terjadi karena kerjasama ekonomi antar negara mungkin telah terjadi pasar bebas. Jadi karena banyaknya yang masuk ke dalam negeri, daya saingnya pun akan meningkat sehingga pekerja dalam negeri yang tidak memiliki kompetensi yang cukup akan tersingkirkan oleh kompetensi dari luar negeri ya. Jadi industri-industri dalam negeri pun akan terancam atau akan bangkrut. Kemudian yang kedua yaitu semakin meningkatnya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pihak luar negeri. Ya. Di sini sudah pasti. Jadi kita ketergantungan kalau terlalu banyak membutuhkan bantuan dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, utang luar negeri akan semakin besar sehingga semakin membebani rakyat, ya. Karena adanya bantuan-bantuan pasti akan ada biaya-biaya tambahan. Nah, semakin banyaknya bantuan, jadi kita akan semakin banyak atau semakin besarnya utang luar negeri begitu. Dan yang terakhir, kemungkinan timbulnya campur tangan pihak asing terhadap pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri. Ya, jadi banyak campur tangan ya. Jadi merasa negara luar yang telah membantu Indonesia akan mengambil alih sebagian besar sebagian besar pasar persaingannya tersebut ya. Jadi sebisa mungkin dengan adanya bantuan atau adanya kerjasama ekonomi diharapkan Indonesia pun dapat bersaing dengan baik ya, dengan bagus. Jadi kita tidak tersingkirkan, justru malah meningkatkan potensi yang berada dalam negeri kita. Oke, begitu untuk materi hari ini. Silahkan kalau sudah selesai mendengarkan materinya, kalian kerjakan latihan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan kalian kerjakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.